Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Priyan Subianto Putra, Prodi Manajemen, Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban dari UAS Bisnis Big Data saya yang berjudul Prediksi Biaya Asuransi Kesehatan berdasarkan Profil Risiko dan Gaya Hidup Nasabah. Proyek ini disusun untuk menggunakan kerangka kerja dan metodologi CRISP-DM. Baik. Sekarang kita mulai dari tahapan pertama, yaitu business understanding. Mengapa prediksi biaya asuransi ini sangat penting? Bagi perusahaan asuransi, menentukan tarif premi yang akurat dan adil adalah kunci keberlanjutan bisnis. Pembengkakan klaim sangat dipengaruhi oleh profil risiko nasabah, seperti status merokok, usia, dan indeks massa tubuh atau BMI. Oleh karena itu, kita membutuhkan modal kuantitatif yang mampu memperkirakan besarnya charges secara otomatis dan objektif. Rumusan masalah utama dalam proyek ini adalah bagaimana kita memprediksi biaya asuransi berdasarkan profil medis dan gaya hidup nasabah, dan tujuannya adalah membangun dan mengevaluasi serta menginterpretasi model regresi untuk menemukan variabel mana yang paling dominan. Baik, untuk tahap yang kedua adalah data understanding. Dataset yang digunakan memiliki lisensi CC0 dengan total 1336 data, 1338 data, dan terdiri dari 7 kolom. Variabel yang diambil atau yang diamati meliputi adalah usia individu, jenis kelamin, indeks massa tubuh, jumlah anak atau tanggungan, status merokok, dan wilayah tempat tinggal, serta target variabel kita adalah charges, yaitu total biaya atau tagihan asuransi kesehatan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke exploratory data analysis untuk melihat gambaran awal karakteristik data dari statistik deskriptif ini. Rata-rata usia nasabah berada di angka usia 39 tahun dengan rata-rata tagihan sebesar 13.270 US dollar. Distribusi gender terbagi cukup seimbang, yaitu 51,2% perempuan dan 48,8% itu laki-laki. Hal menarik terlihat dari tingkat korelasi terhadap charges, yaitu status merokok memiliki korelasi sangat tinggi, yaitu sebesar 0,8, serta usia memiliki korelasi moderat sebesar 0,5, dan BMI berada di angka korelasi 0,3. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah tahap keempat, yaitu data preparation. Di sini dilakukan beberapa tahapan pembersihan dan transformasi. Yang pertama yaitu adalah EKR filtering, menghapus pencilan ekstrim atau outlier pada variabel BMI dan charges. Hasilnya, data awal yang berjumlah 1338 tersaring menjadi 1193 data bersih tanpa ada missing values. Yang kedua adalah one hot encoding, di mana mengubah variabel kategorikal seperti sex, smoker, dan region menjadi bentuk biner. Dan yang ketiga adalah split data, yaitu memisahkan fitur independen atau X dan target atau Y. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah masuk ke tahap modeling, di mana metode yang dipakai adalah multiple linear regression dari pustaka SkitTeam, di mana fitur-fitur yang dimasukkan antara lain yaitu usia, BMI, jumlah anak, jenis kelamin, laki-laki, status perokok, dan wilayah tinggal. Data dibagi dengan proporsi 80% data latih atau trend, dan 20% data uji atau tes menggunakan random stats
kurang lebih 42. Mode ini membentuk persamaan umum regresi linear untuk menentukan kontribusi dari masing-masing variabel terhadap total tagihan. Dan yang selanjutnya adalah evaluation, di mana selanjutnya adalah tahap evaluasi ini memiliki kriteria sukses yang kami tetapkan di awal adalah mencapai nilai R kuadrat lebih besar daripada 0,7. Selain itu, evaluasi juga diukur menggunakan metrik Galat, MAE, di mana dan RMSE, serta hasil evaluasi menunjukkan bahwa modal berhasil memenuhi kriteria sukses R kuadrat lebih besar dari 0,7. Temuan kuncinya adalah status merokok merupakan prediktor paling signifikan yang meningkatkan biaya asuransi secara drastis, disusul oleh usia dan BMI yang memiliki hubungan linear positif signifikan. Dan yang selanjutnya adalah Selanjutnya adalah prediksi data baru atau deployment, di mana sebagai bentuk implementasi atau deployment, mari kita lihat simulasi prediksi pada data baru. Apabila ada nasabah berusia 45 tahun laki-laki dengan BMI 28,5, memiliki 2 anak, seorang perokok, dan tinggal di wilayah Southeast, maka model menghasilkan estimasi charges sekitar 28.450 US dollar. Kombinasi status perokok aktif dan usia parubaya terbukti mendorong estimasi biaya kesehatan menjadi tinggi. Rekomendasi bisnisnya adalah mengelompokkan nasabah ini dalam high risk tier atau menawarkan program insentif reduksi premi jika mereka mengikuti program berhenti merokok. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi, di mana sebagai penutup kesimpulan dari proyek ini adalah yang pertama yaitu regresi linear berganda berhasil diimplementasikan untuk memprediksi biaya asuransi kesehatan. Dan yang kedua, status merokok adalah pendorong utama kenaikan biaya diikuti oleh usia dan BMI. Dan yang ketiga yaitu adalah model terbukti valid karena memenuhi target kriteria sukses R kuadrat lebih besar dari 0,70. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan mencoba algoritma lain seperti random forest atau Gauss regression agar dapat menangkap pola hubungan non-linear yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.